Iya, ya Allah. Ya, kita akan bahas tentang Filipi 4 ayat 13 yang saya tidak akan menyerah. Ya. Nah, kita lihat dari Filipi pasal 4 ayat 13 ini bunyinya apa firman Tuhan bilang? Segala perkara dapat kutanggung dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Setiap kita pasti pernah kan yang namanya ingin nyerah, pengen nyerah, ya enggak? Ya, mungkin kita pengen nyerah dalam kerjaan, mungkin relationship, mungkin ngadepin orang tua sepertinya kita pengen nyerah gitu kan ya. Dalam setiap kehidupan kita tuh pasti ada persimpangan, titik persimpangan yang seperti itu tuh pasti ada ya enggak? Nah, cuman kita mesti ngerti nih, pengalaman-pengalaman yang kita alamin ini belum tentu adalah pengalaman yang pasti menyusahkan, karena titik persimpangan ini tuh, ambil contoh ya, contoh kisah nyata ya. Dia itu anak SMP SMA negeri yang mau masuk ke PTN, perguruan tinggi negeri yang terkenal. Lalu apa yang terjadi? Dia waktu mau masuk itu tuh dia yang ngajarin teman-temannya tuh, teman-temannya semua masuk PTN lulus, dan teman-temannya kan diajarin sama dia kan. Dia bilang, bro, lu kayaknya pasti masuk deh, kita aja masuk kok, yang lu kan ngajarin kita. Tahu nggak dia ngomong apa? Gak dapet gua. Tapi dia seorang Kristen yang tidak cepat menyerah ya. Dia gap years setahun. Nah, teman-temannya masuk itu kan, tahun depannya dia coba tembus. Nah, ternyata di balik itu ada rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan di situ? Rencana Tuhannya adalah seperti ini. Ketika dia masuk, teman-temannya sudah 1 tahun di atas dia. 1 tahun itu kan berarti selisihnya 2 semester. Bener nggak? Jadi pas dia mau pakai lab, yang jadi asisten adalah angkatan teman-temannya dia. Karena sudah kenal dia, dibilangnya apa? Oh, bro, gue mau pakai lab. Oh, pakai aja, gue tahu lu bertanggung jawab. Yang penting lu beresin lagi aja gini. Oh, siap. Gara-gara itu dia bisa bikin research untuk akhirnya dia dapat S2. Gara-gara gap years. Ngerti nggak? Cuman kalau orang mau kecewa, tahu-tahu enggak lah, kayaknya Tuhan nggak menyertai, nyerah misalnya, dia lepas kesempatan dapat S2 dari research tanpa bayar spesial kok. Ngerti nggak? Nah, itulah kenapa kita dibilang kalau ada masalah jangan cepat menyerah ya. Itu contohnya doang. Nah, kalau kita lihat dari kisah Paulus sendiri ya, Paulus tuh pernah ngalamin yang namanya keterbatasan ya. Dalam Filipi 4 ayat 13 tadi kan jelas ya, Paulus menulis surat ini tuh dari mana latar belakangnya? Dia tuh dalam kondisi di penjara, ya kan? Dia di penjara. Di penjara di mana? Di Roma. Nah, bayangkan ya, seorang yang telah memberikan hidupnya bagi Injil, ya, sudah hidupnya jaga kudus, melayani Tuhan, tetapi justru berakhirnya di mana? Di penjara. Karena apa? Karena iman, bukan karena nyolong ayam atau nyolong babi atau apapun itulah ya. Oke, bukan karena kejahatan dia loh, tapi karena apa? Karena imannya. Ya enggak? Nah, cuman yang mesti kita lihat ya, dalam kondisi Paulus di penjara kan bukan kayak nginep di villa ya. Ya enggak? Pasti penderitaan kan, terisolasi. Ya kayak tadi kasusnya Feli bilang, berasa ekskomunikasi, nggak enak, berasa aja tuh nggak enak, apalagi benar-benar di penjara, bener nggak? Nah, di sini di Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13 coba dibaca tolong. Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13. Katakan ini, bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Nah, jadi kan dikatakan si Paulus tuh apa?
aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ingat nggak waktu kamu bilang, kok aku nggak boleh pakai mobil? Kok jawabnya apa? Ya udah, pakai motor. Apa pusingnya? Kenapa? Karena berpikir sama seperti konsepnya Rasul Paulus. Koko nggak waktu itu motor Koko masuk bengkel misalnya. Gua ada sepeda, iya gua pakai sepeda. Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, Koko tuh bukan slogan. Koko ngomong tuh berdasarkan apa yang Koko sudah hidupi. Dan Koko baca dari Alkitab. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau dipakai bahasa dengan lebih gampangnya gini, di dalam Tuhan Yesus yang sudah menyediakan untuk Koko pakai. Ada motor pakai motor, ada sepeda pakai sepeda, ada mobil pakai mobil. Mobil nggak ada, pakai motor. Motor nggak ada, pakai sepeda. Sepeda nggak ada, angkot. Bener nggak? Anything can do. Ngerti ya? Berpola pikir dan berpikir seperti what God want in our life. Ya. Nah, secara pemikiran Kristianinya, Rasul Paulus itu memahami bahwa sumber kekuatannya bukan dari dirinya sendiri, ya, tetapi apa? Dari Injil Kristus yang memberi kehidupan. Kalau Rasul Paulus pakai posisi dia sebagai orang yang pernah jadi muridnya Gamaliel, lain cerita tuh. Tapi kan di Perjanjian Baru Rasul Paulus pernah ngomong apa, Glenn? Apa yang dia udah taatin Semua semuanya ku itu. tanggalkan kan, ya nggak? Semua ku tinggalkan kan. Dianggap sampah. Iya, dianggap sampah kan. Di Perjanjian Baru ngomong kan, apa nggak kurang jelas itu, ya? Nah, analoginya tuh seperti ini ya. Bayangkan kita sebagai anak kecil ya, yang mencoba mengangkat batu besar, ya kan? Dia udah nyoba, kita udah nyoba nih dengan keras tapi gagal terus gitu. Lalu datanglah bapak kita, Pak, tolong Pak gitu. Nah, dengan mudahnya papa kita tuh ngangkat batu itu. Nah, anak itu hanya perlu apa? Bersandar pada kekuatan ayahnya. Waktu kita kecil nih, sadar nggak? Waktu kita kecil, waktu punya orang tua lengkap ya, barang rusak apa-apa kita cari apa? Papa rusak nih, tolong benerin mama. Seolah-olah kayak papa kita itu montir nomor 1 yang bisa perbaiki segala hal, bener nggak? Kenapa ada natur seperti itu? Itu sudah diizinkan natur itu dalam hidup kita supaya kita ngerti Allah Bapa pun seperti itu. Natur standar banget itu. Bahwa Allah itu ada. Ya. Nah, mungkin sering nih kita seperti anak kecil yang mencoba untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Ya. Tetapi sebenarnya kita itu membutuhkan apa? Kekuatan Bapa Surgawi. Jadi ketika Feli ngalamin tek yang kayak tadi diceritain, ya kan? Harusnya Feli sadar, oh ya, aku kenapa harus disuruh Koko untuk kontak Bapak dulu. Supaya apa? Oh, tahu nih how to do-nya. Ngerti nggak? Minta direction-nya dari Tuhan. Sehingga ngerti begini bersikap. Kamu juga begitu ngalamin ditekan mama gini. Langsung komunikasi sama Tuhan. Tuhan, ini kira-kira zaman dulu tuh ada gerakan WWJD. Artinya apa? What would Jesus do? What would Jesus do? Ketika kamu tertekan, kamu tanya dulu, apa ya kira-kira yang Yesus mau kalau aku berada di posisi ini? Kalau Yesus berada di posisi ini, apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus mau aku lakukan untuk keluar dari masalah yang ada? Ya, masalah, tapi bukan masalah karena kamu nyolong ayam atau berbuat jahat ya, tapi masalah ketika kamu nggak berbuat jahat pun kamu mengalami tekanan. Kalau bilang, kenapa ikut Tuhan malah ada tekanan? Iya, aku jadi ateis saja. Gih, bodo amat deh. Kenapa? Mau dia ikut Tuhan mau kagak? Pasti ada tekanan nggak? Semua juga ada tekanan. Pasti ada tekanan. Hanya satu bagi orang yang tidak bisa merasakan tekanan. Orang mati. Bener nggak? Journey kehidupannya udah selesai. Ya nggak ada tekanan, orang nggak bisa ngerasain lagi. Bener nggak? Nah, yang berikutnya adalah perjuangan kita tuh seperti apa? Pergumulan kita tuh seperti apa? Mengapa kita mudah menyerah?
Ya, mengapa kita mudah menyerah? Menurut pengalaman kamu lah, menurut Glenn, kenapa kamu mudah menyerah? Nggak ada harapan. Nggak ada harapan. Kamu, Hans, Mungkin ragu sama pertolongan Tuhan dan janji Tuhan. ragu dengan Pertolongan pertolongan ataupun Tuhan janji ataupun janji Tuhan. Bagus. Feli, Nggak sabar. apa? Nggak sabar. Nggak sabar, pengen cepet-cepet dapat solusinya kan, sehingga akhirnya nyerah kan, ya nggak. Nah, jawaban kalian semua tuh bagus, kritis. Ya, kita akan kupas satu-satu ya. Satu, kenapa kita mudah menyerah? Pertama apa? Mengandalkan kekuatan sendiri. Nggak sabar tuh termasuk mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi ketika nggak bisa kamu handling menurut perspektif kamu, bawaannya apa? Udahlah, nyerah aja deh. Ya nggak? Makanya Koko pernah cerita kan, misalnya ada hubungan pasangan muda, ya, atau pasangan yang sudah married sekalipun, dia hubungannya bisa rusak gara-gara ada orang ketiga, ya enggak. Tapi juga kalau pasangan ini mau rusak, mau jadi benar, bisa juga datang orang ketiga yang tepat untuk memulihkan hubungan itu, ya enggak. Misalnya konselor pernikahan atau konselor yang ngurusin relationship, benar nggak? Sehingga bisa sembuh hubungannya. Tapi kalau datang wewe gombel, lain cerita deh. Pelakor gitu, ya lain cerita. Ya, itu kita harus latihan apa nomor 1 supaya kita tidak gampang menyerah. Jangan terjebak mengandalkan kekuatan sendiri. Kita baca dari Yohanes 15 ayat 5. Apa bunyi Tuhan? Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Iya. Siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Benar, ya. Sebab tanpa aku, kata Kristus ya, Kristus yang kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, kita itu sebenarnya seperti handphone. Kita tuh seperti handphone mau secanggih apapun, sekeren apapun, sebutlah apa kayak Xiaomi tipe Fold kah atau Apple kah, ya, atau Huawei yang mahal kah yang 20 jutaan gitu, mau secanggih handphone apapun itu, kalau baterainya mati nggak nyala, bener nggak? Atau baterainya bocor, ya nggak, juga nggak bagus kan, kita makainya maksimal nggak? Enggak, bener nggak? Nah, jadi kita tuh ibarat handphone, ya, handphone yang kalau kita nggak dicolok ke sumbernya, kita nggak dapat tenaga. Sumbernya dalam konteks ini siapa? Kristus, bener nggak? Tanpa Kristus kita nggak akan maksimal, ya kan? Tanpa Kristus nggak mungkin kita maksimal, ya. Untuk kita bisa berfungsi dengan tepat, handphone itu kalau dia ngecharge itu bisa pakai apa? Kabel, ya enggak? Nah, kita butuh kabelnya. Kristusnya adalah tegangannya, kabelnya apa? Ya doa, benar nggak? Kalau dia kok nggak perlu kabel kok, ngecas zaman sekarang bisa pakai Bluetooth, ya Bluetooth itu medianya doanya, ngerti nggak, buat ngecasnya, ya kan? Nah, yang kedua, ya, mengapa kita bisa mudah menyerah? Tertipu oleh kebohongan iblis. Nah, area tipu menipu iblis ini di mana areanya mainnya? Di pikiran dan di hati. Bagus, masih ingat. Nggak sia-sia aku ngajarin berarti ya. Areanya iblis di mana? Di pikiran dan di hati. Ngerti ya? Apa waktu itu yang aku pernah ceritain? Ingat nggak? Kita udah tahu nih secara hati kita, oh nyolong nih nggak baik, tapi karena pikiran kita dimanipulasi, aduh kalau nggak nyolong nih kebutuhan gua nggak tercukupi misalnya, ya nggak. Akhirnya apa? Hatinya kuat, pikirannya lah lemah. Makanya di Roma 12 ayat 2 kan bilang kan, berubahlah sesuai dengan pembaruan budimu, ya nggak, supaya kamu tahu mana yang baik, ya kan, yang benar dan yang berkenan, ya nggak. Nah, yang mesti kita pahami ya lebih lanjut ya, ketika iblis selalu membisikkan ke kita nih, kamu tuh lemah, kamu tuh gagal, kamu tuh nggak guna, kamu tuh wah
sia-sia, apapun lah yang diomongin ke kita yang negatif. Kamu nggak mungkin berubah, kamu sampah masyarakat atau apa, atau wah kamu nggak akan sukses segala macam. Ya sukses emang harus ditakar selalu dengan uang? Belum tentu kan? Ya enggak. Mungkin kedepannya kita dapat uang itu, tapi kan caranya sekarang ini kita nggak tahu untuk dapat ke sononya. Ada yang punya proyeksi bagus, cara berpikirnya nyampe gitu, tapi ada yang kita tuh belum lihat. Makanya kan kita walk by faith, bener nggak? Setiap langkah Koko waktu naik ke Gunung Bromo, Koko ngerasain tuh yang kenapa bawa senter itu pencet, itu melangkahnya. Kalau kamu senternya jauh, tahu-tahu ada lobang di situ, jeruk jatuh, ngerti nggak? Atau kita nggak bisa lihat medannya lagi nanjak atau lagi turunan, karena kita nyenter jauh, pokoknya tujuan kayak mampus loh. Setiap jalan akhirnya apa? Penderitaan, bener nggak? Nah, ya. Ingat ya di 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Demikian firman Tuhan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas apa? Kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menangi aku. Ya. Dibilang kasih karuniaku bagimu, ya, kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi ketika kita ngalamin lonely, ketika kita ngalamin perasaan gak enak, justru di situ kuasa Tuhan sempurna. Artinya apa? Ngobrol sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan gimana nih caranya, ngerti ya Vele? Nah, kita itu dimampukan untuk percaya, atau bahasa kerennya dalam kekristenan kita sebut apa? Kita dimampukan untuk beriman dengan teguh, ya, bukan beriman dengan setengah hati, dengan teguh. Teguh itu apa? Penuh nih hati kita, ya, terhadap siapa? Terhadap janji Tuhan. Ketika apa? Ketika kita berjalan sesuai dengan rencananya. Kan lucu ya, kalau dulu charger nih zaman dulu itu tidak semuanya Type C kan, ya enggak. Jadi kalau mau ngecolok tipe Type C tapi handphonenya BlackBerry, ya nggak bisa, sama juga bohong, bener nggak masuk akal, nggak akan nyambung kan. Ya kalau mau nyambung ya kita harus sinkronis dong dengan firman Tuhan, dengan janji itu Tuhan. Yang ketiga, melihat masalah lebih besar daripada Tuhan. Kenapa kita mudah menyerah? Karena melihat masalah lebih besar daripada Tuhan. Gini ya, Koko pernah nyontoin waktu itu di tempat les, kalau kalian masih ingat. Ketika kalian pegang duit logam, terus kalian pejamkan mata sebelah, tutup, lalu duit logam ini kamu tempelin, papan tulis pun nggak kelihatan, jadi gelap, bener nggak? Tapi ketika Koko bilang tarik duit logam itu sampai nempel ke papan tulis, kita akan lihat duit logam itu kecil banget daripada papan tulis. Papan tulis itu ibarat kata apa? Gambaran yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kita itu terlalu besar untuk kita khawatir dengan koin yang ibarat kata cuma setitik itu. Ngerti nggak? Cuman bulatan kecil, ya toh? Cuma seukuran tutup UZ 1000, benar nggak? Kecil banget. Terus kita sulit melihat puzzle besar yang Tuhan siapkan. Luasnya, putihnya, whiteboard itu kita cuma lihat logam yang kecil. Berapa sih rasionya? Ya, kira-kira tuh satu papan tulis gede itu mau ditutupin dengan duit logam, mau berapa banyak duit logam? Bener nggak? Ya kan? Nah, haleluya. Ya. Kita ingat ya, kisah Petrus berjalan di atas air. Ya. Ada di mana? Matius 14 ayat 28 sampai dengan 31. Ya. Nah, tolong dibacain Glenn. Atau Hans, tadi Glenn ya, Hans. Boleh. Oke, silakan Hans. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air.
Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan dia dari air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelamlah, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sungguh engkau anak Allah. Ya, ya. Jadi kita belajar apa dari pengalaman ini? Ketika fokusnya kepada Yesus, Petrus bisa berjalan nggak di atas air? Bisa kan? Ya nggak? Tetapi ketika dia, nah ini ingat baik-baik ya. Ini kok dapet tek, wah enak banget nih hikmatnya ya. Tetapi ketika dia mengingat pengalaman badainya, ya pengalaman badainya, tanda kutip nih pengalaman badai, ya Petrus lupa lagi bersama Yesus. Iya, jadi apa efeknya? Tenggelam. Cuman karena ada angin sepoi-sepoi, Mulai goyang. mulai khawatir lagi, tenggelam dia. Ya enggak? Karena apa? Karena dia pernah mengalami pengalaman badai. Dalam tanda kutip pengalaman badai. Pengalaman badai ini apa? Pengalaman traumatis yang pernah kita alami. Misalnya Feli pernah cerita, oh itu pengalaman traumatisme. Tapi mau menikmati yang sudah Tuhan sediakan enggak? Ngerti ya? Kamu punya pengalaman traumatis apa? Mau lepas nggak? Kalau mau ya tinggalin. Segampang itu. Karena apa? Karena kan apakah kita lupa nih? Kita mau terkunci, terkungkung, terkurung dengan pengalaman traumatis kita. Sehingga apa? Membuat kita tuh lupa. Siapa sih ada dalam diri kita? Siapa sih yang selalu menemani kita? Kristus. Ngerti ya? Jangan lupa, kita tuh lagi beriman kepada siapa? Kristus. Jangan sampai pengalaman badai kita menghalangi kita menerima atau mengalami mujizat ataupun hal-hal indah yang Tuhan sudah persiapkan. Paham nggak? Nah, ya, jadi tolong jangan fokus pada badainya. Tetapi apa? Fokuslah pada Tuhan yang lebih besar dari badai itu. Kayak tadi tuh, koin itu lebih besar atau papan tulis lebih besar? Tergantung dilihat ya, kalau koinnya dilihat segini ya gede banget. Nah, makanya harus kita tarik tuh masalah jauh. Sehingga kita bisa ngelihat bahwa papan tulis secara dimensi Jauh lebih lebih besar, jauh lebih besar daripada koin. Ya. Nah, kabar baiknya apa? Kabar baiknya ya, kabar baiknya Kuasa gelap nih kalau lagi share. kabar baiknya kekuatan itu sudah disediakan bagi kita ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengalami kekuatan Kristus seperti yang dialami oleh Rasul Paulus ya. 1, mengakui kelemahan dan berserah kepada Tuhan. Oh Tuhan, memang aku misalnya punya negative thinking. Oh Tuhan, aku memang punya kelemahan di area ini, ya kan? Aku punya kelemahan di pride, atau aku punya kelemahan di temperamen, ya enggak? Akui di hadapan Tuhan, enggak salah. Lu malu ngakuin di depan kita yang jadi mentor, enggak masalah. Latihan mengakuinya di hadapan Tuhan. Kalau agak sulit baru temuin mentor atau pembina rohani kalian yang kalian taruh trust di situ ya. Ya. Salam buat Isa sama Ipak. Oke. Ya. Aha. Ya. Jadi jangan kita khawatir atau segala macam. Tenang. Ya, tenang. Jangan sampai kita tuh terjebak. Ya. Nah, di dalam 2 Korintus 12 ayat 10 dikatakan kan apa? Sebab apabila aku lemah, maka aku kuat. Bukan aku lemah, aku kuat. Gimana nih maksudnya? Ya karena kekuatan Kristus ada, tepat saatnya untuk memberi kita kekuatan. Ya. Nah, ilustrasinya seperti ini ya.
seorang anak yang mencoba suatu aktivitas tertentu lalu jatuh dan nangis, ya kan? Ketika ia mengangkat tangannya kepada ayahnya, ayahnya langsung mengangkatnya, akan ngecek lukanya apakah butuh dirawat langsung atau ternyata perlu disemangati untuk anak kita itu bisa kembali beraktivitas, ya enggak? Nah, yang perlu kita ngeh ya, saat kita mengangkat tangan, ya, saat kita mengangkat tangan dalam doa, sama halnya dengan ilustrasi tadi. Makanya pernah ada kata-kata kan kayak gini, ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Ketika kita masih ngotot, misalnya gini, kamu bilang, misalnya gini, Hans kasih koko piring ini, coba kasih koko piring ini, misalnya. Oke, tapi kamu masih pegang kuat, tarik-tarikan kita. Gimana koko bisa handle ini? Anggap ini Hans lagi gak pegang kenceng. Ini anggap lukisan. Kata Hans gini, kok tolong kok selesain lukisan ini. Tapi dia masih pegang kenceng. Tarik-tarikan, kok bisa nyelesain gak lukisan ini? Enggak, begitu Hans lepas, kok taruh, baru kok bisa ngelukis. Benar nggak? Menyempurnakan lukisanmu. Benar nggak? Seperti itu prosedurnya dalam Tuhan. Ketika kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Masanya sabar. Misalnya gini, kok Tuhan, aku udah serahin, kok Tuhan bilang bentar, Tuhan lagi ngambil catnya. Oh benar kok. Ini intermezzo nih memang berkaitan sih. Pada yang pas kemarin kami 60 Minutes juga dia bilang gitu. Kalau kita menyerahkan semua ke Tuhan, kita lepas tangan ya Tuhan bakalan Tuhan turun tangan. Kita turun tangan ya Tuhan yang angkat tangan. Iya. Kayak contoh, misalnya Koko ngajar di papan tulis. Nah, itu salah. Koko perbaiki ya. Begitu Koko lagi mau perbaiki, dia interupsi, kok itu salah gini. Koko bilang, ya udah kamu selesain dulu deh. Nanti kamu cek hitunganmu bener nggak? Kamu buktiin sendiri dengan cara seperti ini. Oke, kalau dia ngotot kan, pasti Koko akan diemin. Kerjain. Udah nyerah, baru lo lihat sekarang. Diem, jangan protes. Diem dulu. Lihat prosedurnya. Kalau sudah lihat, baru. Kalau lo mau itu, baru lo nanya setelah gue jelasin. Kalau dia masih ngotot, ya ngapain gue jelasin? Benar nggak? Jadi ketika kamu nyerahin lukisan itu ke Koko, kamu minta, kok langsung jadi? Kamu kira Koko abragadabra? Enggak dong. Ya enggak, Koko harus ambil cat warna lain untuk menyempurnakan lukisan yang sudah Hans serahkan ke Koko. Benar nggak? Nah, jadi ingat ya, mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi yang perlu dipahami, ya, kita tidak berjuang sendiri loh. Ada Roh Kristus, Roh Kudus yang menyertai dan siap nolongin kita, mensupport kita, ya. Nah, yang ketiga itu berpegang pada janji firman Tuhan, ya. Ini yang bisa dikatakan apa? Kita beriman. Kita udah lihat belum kan? Tapi kita percaya janjinya bahwa Tuhan akan nolong kan, ya enggak? Itu namanya beriman. Ibrani 11 ayat 1. Dan kita percaya Allah ada, ayat 6-nya bilang. Baru ada pertolongan, ya. Nah, ini bisa dikatakan apa? Beriman, belum kita lihat, tapi kita percaya bahwa Allah ada dan Allah akan bertindak. Ibrani 11 ayat 1 dan 6, ya. Sering kan di bookmark juga boleh, Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 dan 6. Sudah? Nah, Koko kan bacakan Yesaya 40 ayat 31 ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, ya. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ngerti ya? Ingat baik-baik ya, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi bukan menanti-nantikan blessing dari orang tua. Blessing dari orang tua itu kalau bukan Tuhan yang gerakin nggak dapat juga. Percaya deh.
apalagi kalau orang tuanya pelit. Ya. Nah, kita lihat Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Feli bacain ayat 6, Hans bacain ayat 7. Silakan Filipi pasal 4 ayat 6-nya, Fel. Filipi 4 ayat 6. Teman-teman, janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakan apa? Sebentar ya. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Makanya tadi aku bilang ada apa-apa, tek doa dulu. Ingat ya, di bookmark ya. Nyatakan segala hal dalam doa. Ya. Apa yang menjadi keinginan? Doakan. Jadi boleh kok doain berdasarkan keinginan. Boleh. Cuma yang masuk akal. Lu minta Ferrari, gaji misalnya baru Satya, bunuh diri. Tolong logis gitu. Dia masuk bengkel aja udah ngap. Ngerti nggak? Gaji Satya beli bensinnya aja udah ngap. Belum pajak tahunannya. Bener nggak? Ayat 7 silakan Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Nah, apa yang dipelihara? Hati dan pikiran. Bener nggak kok bilang bahwa itu adalah battlefield kita dengan setan? Make sense nggak? Kok nggak karang-karang ya? Ini firman Tuhan ya. Ngerti ya? Terus aku mau nanya juga sih, kan Silakan. itu aku terakhir baca sampai bab yang masalah pikiran melantur. Heeh. Nah itu tuh aku nggak terlalu Nah, sih, agak ngawang-ngawang. Cuman Oke. belum, baru sekarang aja nih aku mau nanya sama kau. oke, nanti ketik ya bab berapa, ketik nanti Koko explain. Ya, pikiran yang mengembara. Nah, itu pikiran mengembara itu bisa Koko analogikan dengan simpel adalah apa? Itu pikiran kita yang liar. Mau-maunya kita sehingga tidak bisa sinkron dengan pikiran Allah. Ngerti nggak? Tapi kadang bisa ini juga, maksudnya kita benar-benar aja tapi ya iblis masuk terus jadi liar. Bisa juga kan? Bisa dua. Satu karena disturb dari luar, ya. Atau memang nomor satu pikiranmu tuh belum didisiplinkan. Koko nggak tahu yang mana nih. Belum Koko doakan dan belum kita ngobrol secara spesifik kan dalam part ini. Baca dulu nanti bab berapa kasih tau Koko. Biar Koko baca ulang biar Koko nggak salah memahaminya lebih dalam. Ya. Koko perlu refresh lagi juga karena itu udah lama bukunya Koko baca, Battlefield of Mind. Tapi kalau pengalaman Koko, berdasarkan pengalaman Koko, pikiran liar itu mau kamu sudah level rohani seberapapun, pikiran liar itu pasti akan muncul. Karena ada. Makanya kita yang harus mendisiplinkan pikiran dan hati kita. Contoh, kalau memang pikiran dan hati tidak ada battlefieldnya, kenapa ada hamba-hamba Tuhan yang sudah tinggi bisa jatuh juga di area perselingkuhan? Siapa yang jamin bahwa dia itu tidak pernah jatuh dalam dosa seperti itu? Ngerti nggak? Atau hamba Tuhan besar, ternyata dia korupsi uang misalnya. Siapa yang jamin bahwa itu tidak akan itu? Ada firman Tuhan yang menjamin, ada. Cuman area peperangan itu pasti terjadi di hati dan pikiran. Makanya kita harus apa? Disiplinkan pikiran kita dan hati kita. Ngerti nggak? Ya. Nah, lalu apa hubungan ini dengan yang pernah terjadi sehari-hari dalam hidup kita? Kita bisa lihat dari kisah kehidupannya siapa? Nick Vujicic. Ya, dia seorang hamba Tuhan yang nggak punya tangan dan nggak punya kaki. Ya nggak? Pernah tahu kan? Nah, long time ago tuh dia heboh banget dia. Ya, sampai sekarang dia masih melayani Tuhan. Nah, Nick Vujicic tuh pernah berkata seperti ini ya. Aku pernah ingin bunuh diri. Aku merasa tidak berharga. Tetapi suatu hari aku menyadari bahwa Tuhan menciptakanku dengan tujuan dan sekarang aku bisa menginspirasi jutaan orang. Waktu dia ngalamin itu, dia tuh bertanya-tanya, bapak emak gua kan sudah melayani Tuhan, kok gua hidup dengan tubuh yang tidak sempurna? Tapi sekarang, maaf nih, kekayaan dia jauh di atas Koko. Bener nggak? Apa yang bisa dia lakukan bagi sumbangsinya bagi dunia? Banyak. Koko nggak bisa berenang dengan cepat, dia bisa. Coba. Siapa bilang bahwa kelemahan fisik
akan membatasi dunia pelayanannya dia. Justru orang yang sempurna yang kadang-kadang malah membatasi dirinya sendiri. Ngerti? Ya. Jadi jangan menyerah. Nah, yang berikutnya ya. Kalau Nick Vujicic aja yang tidak punya tangan dan kaki bisa melayani Tuhan, ngapain sih kita nyerah? Ya. Nah, aplikasi praktisnya apa? Bagaimana agar kita tidak gampang menyerah? Ya. Atau bahasa gampangnya kok bikin kayak gini. Apa sih yang mencegah kita ya? Apa sih yang mencegah kita nggak gampang KO? Nomor 1, sadari boundaries atau batasannya, atau membuat batasan. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Koko di sekolah dulu jadi guru. Habis makan siang pasti Koko baca Alkitab. Koko taruh di meja guru tuh. Koko baca sampai mereka bingung, Pak Novel ini kayak guru agama aja katanya. Padahal Koko guru matematika di sekolah itu, di Mahatma Gading ya. Nah, terus karena Koko kayak gitu, ketika para guru itu kalau mau bercanda yang mengarah ke asosiasi berganda, ngerti ya maksud Koko ya? Ya, itu tau nggak apa kata gurunya? Pada bilang, jangan nih, nggak enak ada Pak Novel. Enggak. Atau sengaja Koko cerita sama kalian walaupun Koko sembunyiin namanya, tentang ada orang yang godain Koko begini kondisinya. Kenapa? Supaya kalau ada orang mau godain Koko, lu yakin nih nggak bakal jadi cerita nih ntar. Jadi lu pikir-pikir nih kalau godain gue, ngerti nggak? Nah, itu kenapa sengaja dilakukan itu? Supaya itu ada pagar, boundaries transparan, yang kalau lu melakukan sesuatu, lu hati-hati. Ngerti? Kalau Koko bilang Koko nggak suka bohong, lu jangan coba-coba bohong depan Koko, karena itu set boundariesnya jelas. Ngerti ya? Nah, apa aplikasi praktis dari bagaimana agar kita tidak gampang menyerah? 1, berdoa dan membangun ketergantungan kepada Tuhan. Kita lihat di Filipi 4 ayat 6 yang kira-kira bunyinya seperti ini. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Ya. Doa ya adalah sumber listrik bagi kehidupan rohani kita. Ya. Yang tadi Koko bilang, sebenarnya adalah apa? Sumber listriknya Tuhan. Doa itu adalah apa? Kabelnya. Kalau dia tanpa kabel, wireless, bluetoothnya lah. Ya. Nah, yang kedua, membangun komunitas rohani yang mendukung. Galatia 6 ayat 2. Ya, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu mematuhi hukum Kristus. Kenapa kita berkomunitas? Ya, kenapa kita butuh komunitas? Kita butuh saudara seiman untuk menguatkan kita. Koko sama Cici nggak akan naik ke Bromo, nggak akan sampai ke puncaknya kalau ndak leadernya ini telepon Cici untuk maksa kita naik, untuk semangatin kita naik. Kita nggak akan lihat sunrise. Karena menurut Koko jalan paling belakang, ya udahlah. Gue jalan paling belakang kan rencananya untuk take care kalau ada yang telat kan. Tapi mereka jalannya udah terlalu jauh dan Koko diteror sama gojek gunung gitu, ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya Koko udah turun aja lah kita. Toh mereka semua udah naik aman kan, kita udah nggak ada beban. Nah, tapi nggak gitu. Karena ada temen Cici yang care, dia kasih tahu leadernya ini telepon, naiklah, ayolah, disemangatin kita. Akhirnya apa? Kita naik, nyampe juga. Itu gunanya komunitas, ngerti nggak? Dia yang harus belajar narikin berarti. Ya. Jadi gini, ibarat kata gini, kamu berguru sama Koko, ya. Nah, itu dunia persilatannya komunitas lo. Anggapannya jadi kayak gitu, ya. Nah, yang ketiga, disiplin membaca dan merenungkan firman. Gak cukup baca, disiplin membaca dan merenungkan firman Tuhan.
Lihat 1 Timotius 4 ayat 8. Dikatakan seperti ini ya. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya. Udah ketemu? Iya. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya kan? Nggak cuma saat ini doang, tapi kehidupan kita yang akan datang. Ya. Jadi firman Tuhan adalah apa? Makanan rohani kita. Jika kita berhenti makan, ya kita akan lemah. Ya enggak? Misalnya Hans disuruh lawan sumo, kalau dia makannya teratur, lo amsyong. Tapi lawan sumo yang nggak dikasih makan 3 bulan, gampang lo ngalahinnya. Benar nggak? Jadi kita butuh makan. Makanya kan kalau doa lagu sekolah minggu zaman dulu apa? Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Ya enggak? Jadi doa itu adalah nafas kita as a Christian, dan membaca Alkitab itu adalah apa? Makanannya kita, asupannya. Olahraganya kita apa? Melayani. Itu workoutnya kita. Ngerti nggak? Kalau nggak workout, nanti keluarlah kitab Yakobus ngomong, iman tanpa perbuatan mati. Ya enggak? Mati obesitas kalau zaman sekarang. Ngerti nggak? Lu makan banyak nih, ya kan? Tapi metabolisme lu nggak bagus, jadi gendut, gembrot, ya mati obesitas. Ngerti ya? Nah, yang keempat ya adalah bersaksi dan tetap melayani Tuhan. Kolose 1 ayat 29. Ya, Kolose 1 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Dibuka boleh Kolose 1 ayat 29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan. Sudah ketemu? Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan apa? Kuasanya, kuasa Kristus kan berarti ya. Yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Boleh kita ganti aku dengan kita, saya gitu. Ya. Nah, jadi melayani Tuhan memberi apa? Memberi kita kekuatan. Kok pernah ngobrol sama yang pernah jadi full timer ataupun yang anak-anak aku yang sudah melayani Tuhan. Lu ya, pelayanan itu bukan untuk cari posisi, bukan untuk cari dihormati, tapi apa? Melayani Tuhan itu adalah apa? Kebutuhan kita sebagai orang percaya. Nah, dengan kita melayani dengan tulus, di situ pasti ada kekuatan. Ngalamin ya nanti. Ya, bisa kalian. Nah, sebagai penutupnya ya, pilihan di tangan kita. Ya. Setiap kita punya 2 pilihan. Setiap kita punya berapa? 2 pilihan. 1, menyerah dan dikalahkan oleh keadaan. Ya. Dengan cap nih, ada cap dari setan ibarat kata. Dengan kata lain kita sudah dicap, punya label, sudah dikalahkan iblis. Kalau kita tadi apa? Menyerah. Ya. Yang kedua, bangkit dalam kekuatan Kristus dan berkata, saya tidak akan menyerah. Ya. Karena dalam Kristus saya kuat. Nah, punya label juga kita. Ya, pokoknya anggap hidup kita itu ada 2 label tadi lah. Ya, labelnya apa? Saya sudah ditebus Kristus dan milik Kristus, lunas, tuntas dibayar oleh darahnya di kayu salib. Kamu mau label mana? Sudah dikalahkan iblis atau pemenang dari Kristus? Benar nggak? Ya. Nah, yuk kita sama-sama berjuang, sama-sama menyelesaikan pertandingan kita masing-masing. Kamu ada pertandingannya, Hans Pedi ada pertandingannya, Cici ada pertandingannya, Kuko juga ada pertandingannya. Ya enggak? Nah, seperti yang ditulis di Ibrani 12 ayat 1 dan 2 yang bunyinya seperti ini. Karena kita mempunyai banyak saksi, ya, Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan apa? Semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Beban sama dosa masa lalu udahlah, tanggalkan. Gak usah pusing, gak usah asumsi liar lagi.
Ya. Kalau kamu bisa tanggalkan, kita lepas dari asumsi liar. Kalau kita lepas dari asumsi liar, kita free. Ya. Nah, habis itu apa? Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2-nya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, bukan kepada pengalaman badai kita tadi. Mata yang tertuju pada Kristus yang memimpin kita dalam iman. Ya. Iman itu berarti harus memimpin hidup kita dong. Ya enggak? Ngelit kita dong. Ya kan? Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kesempurnaan yang apa? Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ngerti nggak? Jadi segala kehinaan ya kita udah tinggalin karena sudah percaya Kristus kan, ya nggak? Bukan berarti kita hidup dalam kehinaan lagi, karena mata kita sudah tertujunya sama Kristus, bukan pada masa lalu kita yang suram. Paham? Ya. Lalu 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27, ya. Itu nanti kamu baca sendiri di rumah. 1 Korintus 9 ayat 24 dan 27, dengan tetap melayani sesama di Galatia 6 ayat 2. Ya, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi nggak bisa ikut Tuhan egois, tuh nggak ada rumusnya. Oke. Ya. Nah, Galatia 6 ayat 2. Tadi sebelumnya 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Sudah? Oke. Nah, ada pepatah Afrika yang dulu sering digaungkan. Kok pernah dengar? Ya, pepatah Afrika yang seperti ini. If you won't go too fast, go alone. If you won't go too far, go together. Ya, kok pernah bahas kan? Nah, jika kita ingin perginya cepat, pergilah sendiri. Kita nggak perlu mikirin orang lain, speednya segala macam. Kita bisa lari cepat. Tapi kalau mau kita perginya jauh dan bertahan lama, pergilah bersama-sama. Kenapa? Ketika kita pas jalan tahu-tahu ada yang mengalami kelemahan apa segala macam, kita bisa saling tolong. Ngerti nggak? Makanya kita bisa jalan lebih jauh dan lebih lama. Ngerti nggak? Ya, makanya kenapa kalau perang tuh jarang nih, kalau film perang yang beneran nih kayak Rambo tuh jarang. Satu orang bisa ngalahin semua, nggak ada satu peluru pun yang nyasar misalnya. Ya nggak? Kenyataannya nggak kayak gitu perang. Perang tuh bisa ada yang ketembak kakinya segala macem. Makanya butuh temennya yang lain nyeret dia segala macem untuk jalan sama-sama, survive, bener nggak? Karena kalau kamu berperang satu sendirian terus diserang, nggak usah banyak-banyak lah, 20 tentara aja, nggak mungkin sendirian. Kalau 20-20 juga ahli. Kalau 10 banding 20 aja kita deg-degan. Bener nggak? Ya. Nah, yuk kita tutup doa yuk. Mari kita berdoa. Tuhan, aku akui aku lelah. Terkadang aku ingin menyerah. Tapi hari ini aku memilih untuk tetap berjuang. Aku tidak kuat, tapi di dalam Engkau aku percaya. Engkau menguatkan aku. Aku menyerahkan hidupku kepadamu Tuhan Yesus, kepada kehendak-Mu Bapa, dan di bawah tuntunan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ingat ya, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. God bless. Oke, yuk kita cabut. Kita antar kokos